Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah tentang apakah ketidaksetiaan bangsa Israel dapat meniadakan kesetiaan Allah. Ada beberapa pertanyaan yang muncul akan kita bahas hari ini bersama-sama. Dengan waktu yang singkat kita akan membahasnya, mungkin kurang detail ya seperti khotbah di gereja karena waktunya juga singkat ya Bapak Ibu ya. Mazmur 146 ayat yang ke-6 berkata, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kita pun ada suatu kebenaran teologis yang manis. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Secara sekilas kelihatannya agak paradok ya, agak bertolak belakang. Kata orang begini, oh berarti Tuhannya orang Kristen tidak konsisten, katanya setia tapi kok menghukum bangsa Israel, gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan mempelajarinya. Pertanyaan yang pertama, apakah karena ketidaksetiaan bangsa Israel meniadakan kesetiaan Allah? Yang perlu kita perhatikan adalah, saudara-saudara, di dalam Roma 10 ayat 1-3 akan saya bacakan buat kita semuanya supaya tidak bingung. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau bangsa Israel tidak setia, ada banyak orang bertanya, apakah Tuhan tetap setia? Buktinya kok bangsa Israel dihukum begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Murka Allah atas bangsa Israel justru merupakan bukti bahwa Allah itu setia adanya. Duh, kok bisa? Ya Bapak Ibu, kita harus ingat, mengingat perjanjian itu melibatkan tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak. Setiap pihak harus memegang dan mentaati perjanjian tersebut sebagai konsekuensi di dalamnya. Berarti prinsipnya seperti dalam Ulangan pasal 11 ayat 26-32 dan Ulangan pasal 30 ayat 1-20, taat ya, berkat. Kalau bangsa Israel mentaati firman Tuhan, mentaati Allah, maka berkat Allah yang mengalir. Sedangkan kebalikannya, jika bangsa Israel tidak mau mentaati firman Tuhan, maka kutuklah yang mereka terima. Ini hukuman Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel itu justru membuktikan kesetiaannya Allah kepada perjanjiannya. Jika dia menutup mata, pura-pura enggak tahu pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel, ini justru Allah bersalah terhadap perjanjiannya. Ya Bapak Ibu, saya akan kembali mengingatkan, dalam suatu perjanjian ada yang namanya tanggung jawab dan hak dan konsekuensi yang harus dipegang masing-masing pihak. Dalam hal ini yaitu bangsa Israel dan Allah. Bapak Ibu perlu ingat bahwa jika Allah menghukum bangsa Israel, itu bukan berarti Allah tidak setia. Alkitab yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu setia maupun manusia tidak setia. Apakah ini kontradiktif? Enggak Bapak Ibu ya. Segala sesuatu di dalam firman Allah kita akan mempelajari bagaimana maksud ayat itu ditulis, latar belakangnya apa, sehingga kita tidak bingung. Ingat, dalam suatu perjanjian harus ada tanggung jawab manusia di dalamnya. Jika Allah tidak menghukum saat manusia tidak melakukan kehendak Allah, itu justru Allah melalaikan tugasnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan, hukuman Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel justru membuktikan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Jika dia menutup mata terhadap pelanggarannya, justru dia bersalah terhadap perjanjiannya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah atas hukuman yang terjadi. Ingatlah
bahwa jika kita taat, ya ada berkat Allah yang mengalir. Jika kita menjadi orang yang tidak mentaati firman Tuhan, ya maka kutuklah yang terjadi. Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan. Isu ini juga ditemukan dalam Perjanjian Baru. Paulus menggumulkan ketidaktaatan bangsa Yahudi terhadap Injil. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Bahkan dia sangat tertekan dengan keadaan ini. Di dalam Roma 9 ayat 1-5. Dia mengemukakan sebuah pertanyaan. Ini Paulus ya Bapak Ibu ya. Dalam Roma 9 ayat 1-5. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan ini membatalkan kesetiaan Allah? Ayat ini menjadi pembahasan kita ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pertama, murka Allah terhadap bangsa Israel justru merupakan bukti kesetiaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 4-5, Paulus mengajarkan bahwa penghakiman ilahi justru menunjukkan kebenaran Allah. Ya Bapak Ibu ya, mau tidak mau Bapak Ibu harus terima hal ini. Karena itulah konsekuensi dari sebuah perjanjian tentunya. Kita perlu mengingat bahwa perjanjian itu melibatkan tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak. Jadi setiap pihak itu harus memegang teguh, mentaati perjanjian tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Satu prinsip yang termasuk di dalam perjanjian adalah taat sama dengan berkat, tidak taat berarti kutuk. Begitu. Hal yang lain yang perlu digarisbawahi pada pembicaraan kita hari ini adalah Allah tidak pernah membatalkan namanya perjanjiannya kepada manusia. Tidak peduli seburuk apapun bangsa Israel, dia tetap tidak menghilangkan perjanjiannya begitu saja. Tetapi tidak semua orang bangsa Israel pada akhirnya menikmati hasil positif dari sebuah perjanjian tersebut. Mengapa? Ya karena bangsa Israel suka melanggar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya, keras tengkuk. Kedua, yang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang perlu kita ingat bahwa Israel ini tidak berbicara secara biologis maupun etnis. Kebenaran ini diutarakan sangat jelas oleh Paulus dalam Roma 9 ayat 6-15. Tidak semua keturunan Abraham disebut Israel. Ismail bukan umat pilihan. Demikian pula tidak semua keturunan Iska adalah Israel. Esau bukan umat perjanjian. Umat perjanjian yang umat perjanjian. Jadi umat perjanjian ya umat perjanjian, bukan ditentukan faktor biologis atau etnis. Ini yang terus kita baris bawahi ya Bapak Ibu ya. Bahwa umat perjanjian ya umat perjanjian bukan ditentukan dari faktor biologis atau etnis. Berdasarkan kebenaran ini, kita menganggap kegagalan atau kebinasaan bangsa Israel, terus kita menyalahkan Tuhan telah berdosa karena telah membohongi ketetapan. Tidak ya Bapak Ibu ya. Bukankah hampir semua orang Kristen pada generasi awal itu juga orang Yahudi kan? Ya, bukankah Allah telah berkenan memakai mereka dan memberkati bangsa mereka? Semua bangsa seperti yang dia janjikan sebelum kepada Abraham ya. Bapak Ibu perlu ingat, keturunan Abraham secara rohani itu berdasarkan iman, berdasarkan pilihan di dalam Roma 4. Jadi sudah menjadi bintang di langit dan pasir di laut. Mana perjanjian Allah yang tidak digenapi? Semua yang dibuat perjanjian antara Allah dengan manusia itu sudah digenapi ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang bahwa Tuhan itu kok tidak konsisten dalam setiap perintah-perintahnya. Tuhan tetap konsisten dalam setiap perintah-perintahnya. Kitalah manusia yang pelin-pelan, yang tidak konsisten terhadap segala ketetapan Allah. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia juga tidak pernah lalai untuk memegang perjanjiannya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel tidak pernah mengalahkan atau membatalkan kesetiaan
Allah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ingat konsep mengenai iman saat diajarkan kepada jemaat itu harus ada keseimbangan dengan mengingat ayat-ayat tentang perbuatan atau upaya manusia seperti di dalam Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kasih Allah tidak boleh dikotbahkan dengan mengabaikan apa yang dikatakan Alkitab mengenai murka Allah. Ini harus seimbang ya Bapak Ibu. Ada banyak orang yang buat konten-konten rohani yang seliweran di media sosial. Dia bilang Allah itu maha kasih, asal kamu memohon ampun, Tuhan mengampuni kamu berbuat apa saja boleh. Ya, ini nanti akan menjadi bahaya ya Bapak Ibu ya. Kita harus ingat, kasih Allah tidak boleh dikotbahkan dengan mengabaikan yang namanya murka Allah. Itu yang penting. Belas kasihan Allah itu harus diajarkan secara seimbang dengan konsep kekudusan dan keadilan Allah. Ini hal yang seimbang. Jadi Bapak Ibu tahu Allah itu maha kasih. Tuhan Yesus maha kasih, maha pengampun, dia setia. Tapi ada tanggung jawab yang harus kita emban sebagai manusia yang telah mengasihi Tuhan Allah. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri merasa kita anak raja, kita berbuat seenaknya nanti Allah mengampuni kita. Setelah itu kita berbuat dosa, itu namanya berkubang di dalam dosa. Ingat, apabila tanggung jawab manusia tidak seimbang dengan kedaulatan Allah, maka akan menimbulkan yang namanya legalistik. Apa itu legalistik? Banyak peraturan. Sebaliknya, jika kedaulatan Allah tidak diimbangi dengan tanggung jawab manusia, orang akan seenaknya berbuat dosa. Dengan anggapan Allah itu maha kasih, Allah itu maha pemurah dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita tidak setia. Jadi kita tidak usah setia saja. Wah, ini sesat ya Bapak Ibu ya. Ingat, kebaikan Allah dengan hukuman Allah harus seimbang. Kalau bangsa Israel mendapat hukuman dari Allah ya karena dia melanggar dari perjanjian yang dibuat. Kalau kita ini adalah bangsa Israel rohani. Kita memang bukan punya etnis dari Yahudi, tapi kita umat Allah, umat yang dicangkokkan untuk percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Maka orang-orang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Allah itu maha kasih. Tapi kita juga harus tahu Allah itu juga bisa murka saat manusia tidak menjalankan peranannya di dalam kehidupan ini. Jadi harus seimbang. Manusia hidup harus seimbang. Jasmani dan rohani harus seimbang. Jangan merasa bahwa engkau anak Allah, jadi engkau bisa berbuat seenakmu sendiri, setelah itu meminta maaf. Maka kau anggap dosa itu sangat permisif ya. Kau menganggap dosa itu gampang sekali diampuni. Itu salah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah menganggap Allah gagal terhadap setiap perjanjiannya karena dia menghukum bangsa Israel. Tidak, kita semuanya jika kita hidup dalam rel firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat sesama kita, menjadi suatu kesaksian bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Ingat, tanggung jawab kita sebagai manusia harus seimbang dengan kedaulatan Allah, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Allah. Tapi ingatlah, saat setelah engkau diselamatkan, maka ada tanggung jawab kita sebagai umat-umat Allah. Itu harus berjalan di dalam terangnya Allah, berjalan di dalam ketetapan Allah, supaya dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak kerajaan Allah. Kita boleh bangga menjadi anak raja, segala raja. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini punya Tuhan di dunia ini. Kita harus menjadi hamba yang mengabdi kepada tuannya. Siapa? Ya, kepada Yesus Kristus. Kita sebagai hamba siap melayani sesama kita. Kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja di atas segala raja. Tapi kita harus ingat, kita juga menyandang predikat sebagai hamba. Hamba yang harus mentaati setiap perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Terhadap
sesama, kita tidak boleh saling meninggikan. Kita harus saling mengasihi, saling merendahkan diri. Bukan berarti minder, tapi kita harus menghormati. Jangan sampai karena berdebat tentang firman Tuhan, orang menjadi bertengkar karena merasa kitab ini tidak konsekuen di dalam pembicaraannya, maka saya tidak percaya dengan kekristenan. Ya, terserah Anda ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita sebagai orang benar mengimani Alkitab adalah kebenaran mutlak dari Allah, kita akan belajar karena ketetapan Allah dari zaman sampai zaman, dari abad sampai abad, tidak pernah usang. Firman Tuhan selalu tepat. Tidak pernah Allah membohongi manusia. Yang sering berbohong adalah kita manusia. Ingat ya Bapak Ibu? Kesimpulannya, Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Hanya tidak semua orang Israel pada akhirnya menikmati hasil positif dari perjanjian itu. Mengapa? Ya karena mereka tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak menggunakan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Ya, yang dimaksud Israel memang tidak secara biologis atau secara etnis, karena tidak semua keturunan Abraham disebut Israel. Ismail bukan umat pilihan Allah, demikian pula tidak semua keturunan Iskak adalah Israel. Esau bukan umat perjanjian. Ini membuktikan bahwa kita ini adalah Israel bukan secara biologis atau secara etnis. Jadi seluruh bangsa ini boleh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita tidak keturunan dari Israel. Kita adalah orang Israel secara rohani. Kita adalah anak-anak Allah yang siap untuk memberitakan kabar gembira kepada sesama kita tanpa memaksa, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Boleh saja menjadi anak raja, tapi harus seimbang dengan kesadaran bahwa kita ini adalah seorang hamba, harus mentaati segala perintah tuannya. Ya, ingatlah bahwa berkat, ingat ini Bapak ya, berkat dan hidup dalam kehidupan ini harus bergandengan tangan dengan namanya pertobatan. Loh, kok bisa? Iya, berkat yang kita terima, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, itu yang berkelimpahan, itu harus bergandeng tangan dengan namanya pertobatan. Berarti apa yang kita punya, semua itu dari Tuhan, dan nanti kita berbagi dengan sesama. Jadi kita tidak boleh tamak. Ya, Bapak Ibu ya, kita harus belajar mulai hari ini dan selamanya, hidup kekristenan itu hidup yang berbagi di dalam segala kebaikan. Itulah namanya jalan sempit menuju kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahwa ketidaksetiaan dari bangsa Israel tidak akan pernah meniadakan kesetiaan Allah. Allah tetap setia, tapi ingat tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menerima hukuman karena tidak melakukan tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia ini. Karena kehidupan ini sangatlah, waktunya sangat terbatas. Kadang-kadang sudah umur 50 ya, gak kerasa ya Bapak Ibu. Mungkin masih muda, gampang masih muda. Nanti begitu, sudah umur 50, 60 ya. Tanpa sadar kita tidak melakukan apa-apa untuk kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita lakukanlah tanggung jawab kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, menyebarkan kebaikan, membawa berita keselamatan, menjadi berkat buat sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.